Kalau Anda diterjunkan ke Sumatera Utara, siap nggak Bang? Siap nggak Pak? Kalau sudah partai menginstruksikan, jangankan ke Sumatera Utara, ke Papua juga saya siap. Mantap. Itu jawaban Pak Ahok ya Pak? Ya itu, Mantap. sebagai seorang kader yang sejati kan gitu Iya, kan. benar. Ya itu semua kader yang di PD Perjuangan, kemanapun kalau diperintahkan oleh partai, kita harus siap. Siap. Artinya namanya udah digodok ya, Bang ya? Hah? Udah digodok nama Pak Ahok. Semua digodok nama. Ya. Emang Ahok diterima di Sumber? Nah itu kan tanya aja orang Sumut. Makasih ya Bang. Terima kasih Bang. Secara cocoknya DKI apa Sumut? DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak Ahok. Kalau Ibu kasih perintah. Saya kira ibu juga tidak nggak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau Ya. Pak Ahok ya, siap. Kalau saya sih sekarang lebih siap main golf kayaknya. Oke, Pak Ahok. Thank you. Saya melihat ada hal yang menarik dari rencana PDIP ya untuk memajukan Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub di Sumatera Utara. Ini menarik sekali. Karena yang pertama pastinya PDIP ini masih menyimpan luka yang sangat mendalam, sudah dikalahkan oleh orang atau kadernya sendiri yang sudah diangkat habis-habisan, bahkan sampai puncak tertinggi 2 kali Pilpres menang, kemudian Pilgub menang, wali kota 2 periode, dan anak-anaknya pun diberikan karpet merah untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Itulah kenapa Megawati saat ini mungkin merasa sakit hati sekali, dan luka ini mungkin tidak akan padam ya, karena SBY saja yang kita lihat itu pernah ya tanda kutip berkhianat kepada Megawati ketika ia menjadi menterinya kemudian mengundurkan diri lalu bersaing dengan Megawati. Itu sampai 25 tahun pun ketika ada acara-acara kenegaraan dia tidak pernah datang, tidak pernah bertemu gitu. Apalagi Jokowi yang juga kader, yang dianggap oleh anaknya sendiri, diangkat sampai puncak tertinggi yang tidak pernah dilalui oleh Megawati, tentunya akan sakit hati. Nah ini yang menarik adalah PDIP ini berusaha akan menjegal Bobi Nasution supaya kalah dalam Pilgub di Sumatera Utara. Saya yakin bahwa ini nanti bukan hanya Bobi Nasution, bahkan putra-putra Jokowi yang nantinya seperti Kaisang akan maju di pilkada entah Depok macam-macam itu nanti juga akan dijegal seperti ini. Bahkan istri Kaisang pun seumpama maju di pilkada Sleman, pasti PDIP akan mengerahkan segala cara agar terah Jokowi ini selesai. PDIP tidak akan berpikiran dengan siapa lagi ia berkoalisi. Yang penting mereka atau PDIP bisa mengalahkan terah Jokowi saat ikut kontestasi pilkada. Yang kedua, saya ini melihat bahwa jika Ahok nantinya maju dalam Pilgub Sumatera Utara, ini akan menjadi pembuktian bagi Ahok karena saat di Jakarta itu dia mempunyai pendukung yang fanatik juga, yang loyal juga. Bahkan ketika Anies memimpin itu, para pendukungnya, para daihatnya itu sering memprovokasi, sering menyerang Anies Baswedan, dan jumlahnya itu terlihat banyak gitu ketika di media sosial mengkritik Anies Baswedan, kemudian mendukung, membandingkan dengan Basuki Cahayapurnama. Nanti ini bisa terlihat kalau Ahok nantinya maju di Sumatera Utara. Apakah benar pendukung Ahok yang ramai di media sosial itu, yang memuji kinerja Ahok ketika berada di Jakarta, ketika membangun Jakarta itu luar biasa besar, luar biasa baik, maka itu akan menjadi pembuktian apakah besar juga kalau Ahok maju di Sumatera Utara. Saya melihat begini, jadi momen pilkada ini akan menjadi ajang balas dendam kepada Jokowi karena PDIP merasa dipecudangi dalam Pilpres 2024 kemarin. PDIP ini sedang belajar mereview kembali apa yang terjadi di Pilpres kemarin, strategi apa yang dipakai Jokowi dipelajari, yang nantinya pastinya akan ya antisipasi dalam pilkada serentak ini 2024 ini. Jadi menurut saya ini akan menjadi balas dendam yang menarik bagi PDIP kepada
Jokowi agar tidak kalah lagi. Ia mempelajari, ia juga mereview, kemudian mengantisipasi bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh Jokowi kala Pilpres 2024 kemarin itu tidak akan terjadi di pilkada. Dan yang ia sasar adalah kota-kota besar di Indonesia yang memiliki basis pemilih yang besar. Pastilah Jawa Tengah itu pasti akan dibentengi, akan dipelajari sangat detail supaya nanti ketika pilkada itu PDIP menang di daerah. Yang perlu diingat adalah kemarin itu memang PDIP ketika di Pilpres 2024 itu kalah. Suara PDIP itu adalah pemenang meskipun turun ya, meskipun turun sangat drastis, tapi PDIP itu partai pemenang. Di Jawa Tengah itu hampir seluruhnya itu menang PDIP. Jika kembali kepada Pilgub Sumatera Utara, nanti langkah PDIP akan sama dengan yang dilakukan saat di Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan memagari supaya para pendukung Bobi Nasution itu tidak masuk ke kantong-kantong suara PDIP. Jarot dengan Ahok itu beda. Dari segi elektabilitas, keterkenalan itu berbeda. Sangat berbeda sekali. Maka ketika mencalonkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu ke Sumatera Utara yang mungkin akan mempengaruhi banyak suara masyarakat di sana. Tinggal dengan siapa ia akan digandengkan, itu yang paling penting. Ditambah lagi pengaruh Jokowi di Sumatera Utara itu berbeda dengan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah mungkin secara sosiologi, secara kultur itu ada kesamaan. Jadi jika Jokowi itu menampilkan sikap yang Jawani, kalau saya bilang bahasa Jawanya itu Jawani, maka orang akan terpengaruh oleh Jokowi karena dia adalah orang Jawa. Jadi pengaruh dia di Jawa Tengah ketika Pilpres kemarin itu sangat luar biasa. Karena kedekatan tadi ya, sosiologis, kemudian kultur, budaya, macam-macam itu, maka pengaruh Jokowi sangat kuat. Tapi berbeda dengan nantinya di Sumatera Utara. Tidak ada kedekatan sosiologis, tidak ada kedekatan kultural, tidak ada kedekatan budaya, sehingga mungkin terjadi 50-50. Bahkan Ahok jika jadi nanti maju di Pilgub Sumatera Utara, mungkin malah dekat dengan Ahok karena sama-sama satu daerah gitu.